siang. Oke, siang. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Oke, siang. Selamat siang. Oke, siang. Selamat siang. Siang. Ya, silakan. Selamat siang. Siang, ya. Selamat siang. Oke, siang. Oke, terima kasih untuk kru yang sudah ke Anjungan. Jadi di Anjungan saat ini saya adakan briefing untuk pelaksanaan drill keselamatan. Jadi nanti drill yang akan kita laksanakan rencananya ada dua, drill sekoci dan drill pemadam kebakaran. Kenapa harus ada briefing di sini? Yang pertama, saya akan pastikan nanti KKM saya koordinasikan bagaimana kesiapan engine untuk pelaksanaan drill ini. Chief Officer nanti bisa diinstruksikan untuk pelaksanaan di lapangan dipastikan bahwa itu nanti tidak terjadi sesuatu. Kru yang lain itu tidak tahu kalau kita akan drill, akan tetapi ini drill arahnya adalah untuk simulasi. Biarkan mereka tidak tahu, sehingga kita akan tahu data, kita akan mendapatkan data seberapa lama jika kita terjadi sesuatu. Harapan kita itu tidak terjadi, tapi seandainya pun terjadi, kita sudah simulasikan itu. Simulasi dilakukan dengan berkala dan berkelanjutan itu agar semua kru jika terjadi hal tersebut, mudah-mudahan jangan sampai terjadi di Barito Mas ya, sudah siap untuk keselamatan karena kita tim. Jadi saya minta nanti KKM bisa di briefing untuk engine, bagaimana kesiapan engine-nya agar nanti pelaksanaan nanti kita lancar. Untuk Chief Officer nanti bisa diberikan briefing kepada deck perihal nanti di lapangan. Ya, saya kira itu. Silakan KKM bisa di briefing. Oke, selamat siang. Selamat siang. Kita akan mau melaksanakan drill skoci. Gimana kondisi mesin skoci? Skoci mesin ready mas. Aman. Terus keliling dari skoci sendiri gimana? Sudah siap, tinggal dilaksanakan. Kondisi aman, tidak ada untuk Dan untuk kegiatan kita drill drill kebakarannya, untuk salahnya menghalangi dan atau nozzle-nya semua sudah harus aman. Oke, sekarang Oke, nanti kita untuk bijur mudi laksanakan dibantu filter, tolong dipersiapkan kembali. segala sesuatunya ya. kemudian Dalam dua drill disiapkan tadi. sesuai tanggung Untuk tugasnya masing-masing ya. bijur mudi pada saat drill Semuanya tersebut berjalan sudah dengan dimengerti ya. Oke, untuk Semangat, sudah Barito! dimengerti. Barito! Oke, bagaimana saya kan sudah dimengerti ya. Siap dimengerti. Kita bisa kembali Oke. lagi. Kita selesai. Oke, jadi kita tinggal tunggu dari Barito. Barito. Oke ya. Jadi pelaksanaan di sana sudah. Terima kasih briefing dari KKM dan Chief Officer. Ini untuk selanjutnya kita adakan drill sekoci. Jadi Third Officer nanti bisa diberikan alarm untuk drill sekoci. KKM mungkin bisa disiapkan untuk alarmnya, dipastikan bahwa dia bisa. Chief Officer nanti setelah ini bisa langsung ke bawah sebagai komandan sekoci. Jadi semuanya nanti akan kumpul di master station. Oke, silakan dilaksanakan. Permisi. Ya. Oke, disiapkan. Oke. Setelah itu bisa langsung ke lapangan. Coba sambil dilihat sana.
informasikan ke supervisor, semua peralatan sudah ready dan kita Jempolnya kelihatan lagi kamera. Oke, selamat siang. Siang. Ya, untuk siang ini kita akan laksanakan drill keselamatan ada dua yang kita laksanakan. Yang pertama drill skoci, kita gunakan skoci yang sebelah itu karena sisi sebelah kanan kita sandar. Yang kedua adalah drill kebakaran. Saya akan cek satu persatu kesiapannya. Ya. Untuk drill ini kita akan berkala lakukan sebagai simulasi. Harapan kita adalah bahwa jika terjadi sesuatu ada di kapal ini, kita bisa survive dari itu. Simulasi dilakukan berkala dan terus menerus berkelanjutan. Bukan hanya pelaporan, tapi kita lakukan real untuk benar-benar kita siap jika terjadi sesuatu berkaitan dengan keselamatan, terutama apabila kita harus abandon ship. Oke ya? Sebagai apa? Malim 2 Tugas tanggung jawabnya Malim 2? sebagai komando skoci nomor 2 kiri. Dokumen yang harus disiapkan, dokumen kapal, dokumen kru yang ditangki, B3K dan krulis. Oke. Sebagai apa? Masinis 3. Posisi emergency full drill. Sebagai apa? Mandor. Tugasnya? Tugasnya menyiapkan skoci dan masinis 3. Bantu masinis. Sebagai apa? Bosur. Tugasnya? Sebagai apa? Pilot 2 Order 2, tugasnya apa? sebagai skoci sebelah kiri dan menghidupkan mesin skoci. Hidupkan mesin kunci sebelah. Sebagai apa? Siap. Juru kunci 1 Tugasnya? di kanan melempar paitan. Oke. Saya minta semua sesuai master list. Kita harus mengerti tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, sehingga pada saat dibutuhkan kita sudah siap. Ingat, kita di kapal bukan kerja yang enak. Kita bekerja di tempat yang berbahaya, bahwa kita adalah air yang dalamnya dalam dari gedung tingkat 7. Sehingga kita harus selalu berhati-hati, selalu siapkan sebagai tim. Kita harus selalu siapkan kapan saja, di mana saja perihal keselamatan. Salah satu tujuan dari simulasi diadakan drill secara real ini adalah hal tersebut. Kesiapan kita untuk mengambil tindakan pada saat diperlukan emergency. Paham ya? Paham. Oke. Kita akan selalu sebagai tim Barito, apapun itu kita bisa lakukan bersama-sama sebagai tim. Oke? Barito? Oke. Jadi kita bisa melanjutkan untuk pelaksanaan drill skoci kita. Si Profesor bisa beralih ya. Siap? Oke, silakan. Oke, selamat siang. Saya Rahana Koda. Kita akan melakukan latihan drill meninggalkan kapal skoci sebelah kiri. Begitu slogan kita seperti biasa. Barito! Barito Mas!
Selamat siang. Siang. Kita akan laksanakan drill skoci kiri ya. Untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing tolong Perhatikan masing-masing kru dan dilaksanakan. paham ya. Hati-hati tetap jaga kesehatan, keselamatan Untuk masing-masing. memperlancar kegiatan ini, drill Itu ini. kita akan bekerjasama dengan tim ini juga. Oke, seperti biasa slogan kita. Mari itu. Mari itu mas. Pastikan bisa dipersiapkan mungkin skocinya dan bersama skocinya. Masih di 1, mulai 2. Masuk. Ya, tolong disiapkan mesin wings skoci. Oke, di kopi siapkan mesin skoci. Wings. Pin skoci siap. Oke, wings skoci siap. Wings skoci sudah siap. Oke, di kopi bisa dipersiapkan skocinya juga. Oke, kita siap. Kru yang di atas skoci, bagaimana dengan kesiapan? Oke, siap di atas skoci. Sudah ditutup semua. Oke, jadi skoci sudah siap untuk diturunkan. Skoci sudah siap diturunkan. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Kru engine, siapkan mesin skoci dan mesin penurun skoci. Oke, siapkan. Pastikan semuanya siapkan. Oke, Mas. Mesin skoci siap. Ready. Kita sudah pastikan semua mesin ready. Oke. Halo kru yang di atas skoci, tolong dipersiapkan untuk penurunan skoci. Oke, siap. Penurunan skoci. Tolong siapkan atau pancip bisa bantu. Iya mas. Oke. Sudah siap tim masinis 1. Oke. Oke.
berharap kita untuk seperti drill yang sekarang itu membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi untuk drill berikutnya ke depan kita persingkat lagi. Semua kita akan berjalan terus sambil kita memastikan bahwa semuanya siap. Dan kita drill yang selanjutnya kita bisa lebih cepat daripada ini. Karena bahaya itu maksudnya setiap saat kita tidak pernah tahu berapa lama kita bisa. Skocinya dinaikin. Oke, persiapan skoci kita naikkan. Oke, persiapan seperti dinaikkan. Sudah siap, pegangan sudah. Oke, kita mulai. Perhatikan, yang mulai. Oke, perhatikan. Mulai. Ini kayaknya dikunci lagi. Betul. Nah, dikunci. Bisa nggak? Nggak bisa dia. Oh, nggak bisa. Ada lagi? Ini diangkat aja sampai penuh nanti dicek. Angkat bisa. Nanti kalau bisa berjalan baru angkat lagi, kejar lagi. Selamat sore semuanya. Jadi ini kita tinggal satu drill lagi. Tes proses sudah lakukan. Kita ada drill di sini untuk pemadaman. Seharusnya pemadaman itu kita berikan contoh. Tapi untuk saat ini kita lakukan bagaimana cara menggunakan alat pemadaman.
foam, ada yang sehingga kita coba satu, saya ingin tahu secara acak saja. Coba yang di belakang juru mudi bagaimana cara menggunakan foam. Silakan taruh. Oke, kembali lagi. Oke, untuk juru mudi cara acak sudah saya ambil sebagai contoh. Setidaknya sudah mendekati benar, akan tetapi perlu diingatkan lagi. Ingat, pemadam kebakaran kita harus mengerti unsur dari segitiga api. Putuskan rantainya di sana sehingga api tidak terjadi. Saya berikan simulasi untuk pemadam kebakaran yang foam. Jadi pada saat pemadam ada kebakaran, pemadam yang pertama itu kita dalam posisi yang tidak tegak, jangan tegak, jangan terus misalnya kebakaran langsung ditinggal lari. Yang ada adalah berikan informasi itu bahwa ada kebakaran, tapi lakukan tindakan sebisa mungkin untuk mematikan api. Dalam tanda kutip, kalau baru mulai kebakaran, api itu masih kecil sebisa mungkin. Tapi kalau memang api itu membesar, maka diharapkan kalau kita sudah berikan ngomong tadi itu, informasi itu sudah diterima oleh kru yang lain, sehingga kru yang lain sudah mempersiapkan. Mempersiapkannya bagaimana? Mempersiapkannya sesuai dengan master list yang diberikan oleh Mualim 3 perihal pemadaman kebakaran. Jadi pertama, relax, segerakan untuk mematikan itu. Kalau misalnya sudah mau mati, yang terakhir adalah pastikan. Ingat, jangan langsung ditinggalkan. Yang pertama harus dilakukan bukan memadamkan, tapi memberikan informasi. Dengan cara apa? Berteriaklah, ada kebakaran di area mana, sehingga nanti kru yang lain akan mengetahui. Sambil berteriak itu, langkah yang kedua adalah coba api itu bagaimana. Lakukan tindakan sebisa mungkin untuk mematikannya sambil menunggu kru yang lain datang ke lokasi kebakaran. Paham ya kira-kira ya? Jadi relax tapi harus pasti. Untuk foam kita tidak perlu pakai tegang-tegang dan seterusnya. Relax saja, buka dan mainkan. Oke? Saya kira itu untuk kebakaran. Kita akan maju di drill-drill berikutnya. Kita evaluasi, kita officer bisa maju ke depan. Nanti untuk pelaporan seperti biasa dibikinkan. Terus kru nanti juga yang mengikuti, kecuali yang dinas jaga, ada tanda tangan di sana mengikuti drill ini. Saya minta kita ada evaluasi. Jadi mungkin ada masukan dari semua kru untuk evaluasi dari drill kita hari ini. Silakan. Oke. Iya, silakan. Saya Masinis 1 2012. Saya ingin menanyakan Cap, berapa menit dari alarm kebakaran ke master station dan master station ke Skoci? Oke. Itu aja Cap. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Berapa menit sampai dengan kita di Skoci? Yang perlu kita ketahui
bahwa bahaya itu akan datang, yang pertama, sewaktu-waktu. Yang kedua, kita tidak pernah tahu kapan misalnya suatu kapal itu sampai dengan tenggelam. Sehingga jawaban dari pertanyaannya masih di satu tadi adalah segerakan, maksimalkan, dan pastikan. Bagaimana itu bisa? Mungkin lain kapal akan lain. Bisa kita maksimalkan manakala kita selalu melakukan drill. Karena kita setiap melakukan drill, kita tersimulasi. Kita tahu apa yang belum kita tahu. Kita bisa persiapkan apa yang sebelumnya tidak dipersiapkan. Sehingga dengan begitu, kita bisa mengefektifkan waktu untuk survive dari kejadian-kejadian seperti itu. Saya kira begitu jawabannya. Jadi saya minta semua kru simulasi. Ingat, jangan hanya sekedar laporan. Karena selama Barito Mas itu nahkodanya saya, maka semua harus real dilakukan. Sehingga kita akan tahu sampai di mana kesiapan kita. Poin 3, lakukan pelaporan setelah ada kegiatan. Oke, mungkin ada yang lain? Ya. Dan saya juga engineer. Ya. Saya tuh penambahan dari pertanyaan Mas. Ya. Setelah sampai di Skoci, Ya. terus batas waktu dari Skoci turun sampai ke air itu berapa? Nah, terus ada pertanyaan kedua, di saat kita melakukan simulasi, kita kan udah ada tanggung jawab masing-masing. Cuma di saat ada kesulitan satu orang, bisa nggak satu apa gimana? Membantu gitu loh. Ya. Di saat nggak ada yang Ya. dikerjakan, tolong dibantu. Ya. Dan di saat ada yang kesulitan, itu aja. Ya, oke. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa lama dari Dewi-Dewi itu sampai turun sampai ada di atas saya? Ke belakang sebentar, bahwa sekoci kita, kenapa di atas kapal ada 2 sekoci, kanan dan kiri? Kenapa tidak satu saja? Kalaupun ada yang satu, ternyata dia satunya ada di Burita, diluncurkan dari Burita. Kenapa? Jawabannya adalah pada saat posisi kapal itu dilakukan abandonment, kemungkinan yang banyak terjadi adalah kapal itu akan miring. Miringnya ke mana? Sehingga sekoci mana yang bisa diturunkan? Kalau kapal kita miring ke kanan, maka sekoci kiri ini tidak mungkin bisa diturunkan karena Dewi-Dewi akan gantung. Sekoci kanan lah yang harus diturunkan. Sehingga berapa menit yang harus dilakukan? Jawabannya sama, segerakan. Karena kita sudah punya tugas tanggung jawab masing-masing. Segerakan dengan apa? Efektifkan dengan simulasi, dibiasakan sehingga kita lebih cepat untuk, dalam tanda kutip, kalau memang sudah takdir ya takdir ya, tapi kita berusaha maksimal mungkin untuk selamat. Pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa, Mas? Ya, di saat kita punya lautan, di saat ada kesulitan satu orang yang mengambil tanggung jawab, Ya. ada yang lain yang udah mengerjakan tanggung jawab, Ya. tapi bisa nggak gitu Ya. membantu? Oke. Untuk menjawab pertanyaan kedua, bahwa secara aturan semuanya ada di master list untuk tugas dan tanggung jawabnya. Tapi coba, saya ada pertanyaan, jawablah dengan hati dari masing-masing kru. Seandainya kapal, jangan kapal kita lah ya, kapal orang lain, tenggelam, sekoci sudah diturunkan, ternyata kita lihat yang harusnya tugasnya ngelempar atau menerima painter ternyata dalam kondisi yang cedera. Berarti tidak ada dong yang terima. Maka sebenarnya di sana itu adalah tugas dan tanggung jawab pokok. Akan tetapi di lapangan kita di atas kapal selalu saya ingatkan bahwa selalu kerja tim.
Manakala tugas tanggung jawab kita sudah selesai, maka kita bisa membantu untuk tugas yang lainnya yang belum selesai. Karena membantu itu dengan harapan efektivitas dari kita bisa didapatkan dari situ. Ada yang lain? Ya. Saya masih di 3. Ya. Evaluasi untuk boot drill yang telah dilaksanakan itu mungkin efisiensi waktu terkait. Mungkin terlalu lama juga, kita harus sering mengadakan bila ada waktu longgar. Dan untuk efisien waktunya Cap, itu seperti apa untuk masukan dari Cap atau kru yang lain? Oke. Terima kasih. Oke, perihal efisiensi, istilah kalau kita pelaut itu katanya itu, pelaut itu kalau tidak kenal tidak sayang. Sehingga kalau kita tidak pernah, bagaimana kita bisa perhitungkan itu? Maka inilah intinya. Kerjasama dari semua kru dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga itu bisa berjalan lebih cepat. Coba lakukan semuanya dengan kesungguhan, bukan hanya sekedar. Ingat, bahaya itu akan datang sewaktu-waktu, tidak menunggu. Kalau memang sudah mau terjadi, sehingga saya minta ke semua kru jalankan itu dengan rasa tanggung jawab, sehingga kita harapannya adalah bisa lebih efektif untuk keselamatan kita. Coba kembali ke kita. Selamat orang-orang yang kita kasihi ada di belakang sana. Kalau kita cuma setengah-setengah, bagaimana orang-orang yang di sana itu menunggu kita? Perhatikan itu, gunakan hati. Awali semua dengan doa, lakukan dengan ikhlas, lalui dengan tanggung jawab, akhiri dengan sungguh. Ingat, kita adalah harapan dari mereka yang ada di sana. Tanggung jawablah di sini. Ada yang lain lagi? Cuma Ya. masukan aja kan Ya. mengenai pemadam kebakaran. Ya kalau bisa kita tingkatkan lagi. Kalau setidaknya kita bikin pembakaran baru kita padamkan gitu. Saya itu aja. Oke. Jadi untuk pemadaman ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, bahwa memang harus ada contoh di sana. Tapi nanti Ted mungkin bisa ada secara administrasi. Kalau kita sudah gunakan barang ini untuk memadamkan, berarti barang ini, contoh ini misalnya ya, foam ini, dia ada bubuk AB. Dan kalau sudah dipakai, berarti dia habis dan harus diisi ulang, harus diganti. Coba Ted nanti bisa mintakan RSO. Kalau manajemen memberikan itu, maka kita bisa jalankan itu. Selama manajemen tidak memberikan itu, maka mungkin kita hanya melakukannya seperti itu saja. Jadi ini ada sangkut pautnya. Mudah-mudahan manajemen kita mendengarkan ini, sehingga apa yang kita mintakan bisa diberikan, sehingga apa yang misalnya terjadi di sini kita bisa cegah dengan cepat. Ada yang lain lagi? Oke? Oh ya, silakan. Anda? Kalau saya posisi di atas poci, Ya. itu tolonglah di apa, karena cuaca panas gitu kan, untuk air minum perlu dipersiapkan dan juga itu. Oke. Jadi ini nanti Tata Fisher ya. Yap. Nanti jadi satu catatan bahwa kita ini melaksanakan sebuah simulasi pembelajaran, sehingga di sana ini kan bukan situasi yang sesungguhnya, walaupun diibaratkan seperti situasi yang sesungguhnya, sehingga nanti diperhatikan untuk konsumsi karena panas ya, nanti ya bisa lah konsumsi, bisa mungkin bikin es teh atau aqua dinaikkan atau apa. Yang penting tetap perhatikan, karena yang pertama kita bisa bekerja di atas kapal kalau kita sehat. Sehat itu ada dua, sehat secara jasmani dan sehat secara rohani.
sebagian saja kita tidak bisa. Perhatikan ya, nanti ini masukan dari Mantan. Mungkin ada lagi? Ya. Siapa ini? Saya Bosun. Bosun. Bagaimana? Ada masukannya? Ada masukan kalau yang kan di spot ini kan harus dibenerin kayak beling tadi kan harus dicek-cek dulu. Kalau minta bantuan Bosun atau juga yang lain dicek semua alat-alat yang di atas kayak tali kan itu kan Ya. kayak dayung juga siapin semua. Nah, Gitu saja? terima kasih. Ya, oke. Ini sebenarnya kalau yang di sebelah saya ini Molim 3 dan sebelah saya ini Molim 1 menerima itu dari sini, itu tersentuh sekali. Dan yang di sana juga harusnya tersentuh. Bagaimana tersentuhnya? Ingat, ada aturan di sana bahwa sekoci itu harus ada perawatan, dan perawatan itu harus berkala dan rutin. Kalau kita sudah melaksanakan itu, perawatan, pengecekan, semuanya secara rutin dan berkala, maka apa yang diutarakan Bosun, talinya begini, railingnya begini, dan ini segala sesuatunya begini, itu tidak akan pernah ditemukan. Saya minta ke depan tidak ada sesuatu yang sempurna, tapi menjadi lebih baik itu satu keharusan. Dari mana? Komunikasikan, koordinasikan, dan semuanya bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, catatannya Molim 3. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup. Terima kasih kepada semua kru. Hari ini kita sudah menyelesaikan drill ini. Harapan saya simulasinya lebih baik ke depannya. Semuanya kita sudah tahu. Jadi catatan untuk kita ke depan. Ingat, kita harus lebih baik. Bahaya datang, kita tidak pernah tahu. Kita harus ada lakukan pencegahan. Dan kalaupun kita harus melakukan yang terjelek, meninggalkan kapal ini, kita sudah siap dengan itu. Terima kasih kepada semuanya. Tetap semangat, jaga kekompakan. Barito ini ada. Kita tim. Barito.